Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Miss Alin. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Darren Husaini. Dan hari ini saya akan mempresentasikan content creation report saya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari akun sosial media yang saya gunakan hanyalah TikTok, yaitu @mdarrenhusain untuk setiap konten-konten yang saya unggah. Berikut akun TikTok yang saya miliki. Total dari postingan yang telah saya upload selama 8-9 minggu hari ini adalah 24 konten. Selanjutnya ada link editorial planning. Link editorial planning yang akan saya tampilkan berikut. Saya penuh dengan sesuai dengan template konten pilar yang telah saya arrange juga. Lalu ada format video, platformnya semua khusus TikTok, isi konten, caption, status, tanggal upload, jam upload, dan link yang telah saya turunkan beserta city dan hooknya masing-masing. Lalu juga ada link analisis engagement rate yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam presentasi lagi. Berdasarkan analisis engagement rate yang telah saya buat, baseline engagement rate dari 5 konten terakhir sampai 3 Desember kemarin, saya mendapatkan nilai 7,85% hasil dari engagement rate baseline-nya. Berikut hitung-hitungan dari yang saya buat dengan menambahkan likes, share, komen, dan save dibagi dengan view konten tersebut. Selanjutnya, dari engagement rate tersebut, saya menemukan 3 konten terbaik di akun saya dari periode 13 Oktober hingga 19 Desember nanti. Dan sampai dengan hari ini, saya menemukan 3 konten terbaik. Yang pertama, ada konten engagement rate 10,62% yang berisikan konten interview bersama mahasiswa Pradita dengan menanyakan top 3 jurusan paling red flag perempuannya. Bisa dilihat dan sudah ada linknya juga. Lalu yang kedua ada konten bermain game dengan total engagement rate 9,29%. Konten tersebut menurut saya menarik karena sifatnya reaksi ketakutan yang saya telah timbulkan berlebihan yang membuat orang tuh audiens yang menonton terhibur dan merasa terentertain. Dan yang ketiga, engagement rate-nya 7,98%. Konten ini bekerja karena menurut saya penonton penasaran apa yang terdapat dari isi prank call yang telah saya buat di konten tersebut. Dan dari engagement rate juga saya menemukan 2 worst content dengan total engagement rate terendah. Yang pertama adalah bermain game horror dengan total engagement rate 3,12%. Konten ini sama sekali tidak bekerja dan ini konten terakhir setelah saya merubah konsep menjadi personal branding yang sifatnya red flag. Konten ini viewernya tidak berbanding lurus dengan like karena di awal memang sangat menarik untuk ditonton, namun di tengah-tengah isi konten tersebut sifatnya garing dan gameplaynya membosankan. Nah, menurut pendapat saya, di konten kedua engagement rate yang 3,27% ini, konten red flag tidak
banyak orang menyukai karena kurang relatable dengan faktanya yang terjadi di kehidupan sehari-hari, bahwasannya konten yang saya buat secara red flag ini memang banyak ditonton, namun tidak relatable karena konten tersebut lebih mengandung kegiatan tidak sopan dan juga cenderung sifat yang so asik, bukan red flag gitu. Dan saya masuk ke refleksi dan iterasi, bahwasannya saya telah temukan selama 8-9 minggu membuat content creation ini, saya menemukan gaming konten sangat sulit untuk dilakukan ke depannya, karena kembali lagi keterbatasan device yang menyebabkan kualitas dari performance performance bermain game kurang, dan juga performance video yang dihasilkan untuk facecam kurang baik dan kurang kuat. Dan juga balik lagi, personality yang saya ciptakan masih belum bisa compete dengan kompetitor-kompetitor yang sangat banyak di segmen gaming. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengubah konsep alur konten yang saya awalnya bermain game menjadi konten yang sifatnya entertaining atau anti mainstream dan konyol. Saya membangun personal branding, yaitu cutting kampus yang red flag. Saya terinspirasi dari konten kreator bernama Kevin Milenio yang sifatnya pegawai BUMN dan juga karyawan atau cowok red flag, cowok kantoran red flag. Biasanya uh, Kevin membuat konten-konten tersebut itu sifatnya bisa relate dengan kehidupan sehari-hari di kantor dan saat blind date. Namun saya merubah konsepnya tersebut dengan refleksi bahwasannya belum pernah ada yang membuat konten red flag dengan konsep mahasiswa gitu. Lalu setelah pertama kali saya mengunggah konten red flag, saya mendapatkan engagement rate yang lumayan signifikan dibandingkan konten-konten gaming saya sebelumnya. Bisa dilihat di konten saya yang ini. Pertama kali saya membuat konten red flag. Di sini saya memiliki analytics yang lumayan pesat secara viewers, karena konten gaming saya tidak pernah ada yang tembus di atas 1000 viewers. Dan di sini saya mendapatkan viewers 2500 dan juga like yang lumayan banyak, beserta komentar-komentar yang lucu-lucu. Bisa dilihat juga dari hasil analytics overview ini, dan juga total share yang 30, yang menurut saya lumayan fantastis ketika saya pertama kali membuat konten POV. Kembali lagi ke presentasi saya, ada beberapa 3 eksperimen yang telah saya buat dalam akun saya. Pertama, tema video yang awalnya berfokus kepada bermain game menjadi konten self-branding, cutting red flag. Jadi memang saya membuat branding awalnya bermain game, gamers, dan lain-lain. Namun sepertinya itu nggak works, dan saya merubah konsep konten saya menjadi self-branding, cutting red flag. Lalu kedua, saya merubah konsep video yang dari awalnya konsepnya hanya POV. Ini ketika saya membuat konten red flag, saya awalnya cuma buat POV, POV, POV. Jadi saya perluas kembali segmennya, nggak cuma POV tapi bisa jadi interview, quotes, atau kayak quote carousel gitu, dan juga sifatnya yang prank dan lain-lain. Dan eksperimen ketiga yaitu saya membayar ads. Saya mempromosikan beberapa video yang saya putuskan sepertinya bisa berpotensi untuk viral. Kontennya tersebut adalah konten yang bersama Danen dengan engagement rate tertinggi saat ini, dan juga konten terakhir
Berikut konten terakhir saya yang saya gunakan ads. Saya mendapatkan likes lumayan banyak di sini, hingga 100, komentarnya 3, viewersnya yang masih tergolong di bawah konten-konten yang sebelumnya, yaitu masih di bawah 2000. Bahkan konten yang bersama Danen pun saya dapat 3000. Kembali ke presentasi, saya membakar ads untuk promosikan video tersebut dengan maksud memancing apakah audiens tertarik dan apakah video ini bisa berpotensi untuk viral. Lalu selanjutnya ada perubahan strategi setelah melihat data. Itu tentunya yang tadi saya bilang, membuat konsep video tidak hanya POV atau point of view, lalu juga fokus dengan personal branding red flag. Selanjutnya ada dampak strategi brand. Bagaimana proyek ini meningkatkan brand positioning saya. Saya pribadi membuat proyek ini signifikan atau membangun konten-konten sebagai kreator ini yang sifatnya entertaining, komedi tentunya, dan yang fokusnya pada kehidupan perkuliahan melalui persona kakak tingkat red flag. Saya juga membuat konten ini dengan maksud menjadikan kehidupan keseharian perkuliahan di kampus itu relatable sama konten-konten yang saya buat. Tapi juga jadi tempat audiens merasa terwakili dengan adanya konten-konten saya. Bahwasannya konten saya itu bisa relevan dengan kehidupan sehari-hari yang ditemukan oleh kating-kating kampus. Jadi hal ini memantapkan posisi saya sebagai top of mind kreator untuk konten hiburan seputar kehidupan kampus. Jadi balik lagi, proyek ini membantu memperkuat brand positioning saya sebagai kreator konten hiburan. Saya menciptakan diferensiasi yang kuat dibandingkan kreator mahasiswa lain yang umumnya berfokus pada konten edukasi. Tapi saya lebih ingin konten-kontennya sifatnya relatable dan bisa membawa kegembiraan. Jadi konten yang saya angkat lebih ke drama perkuliahan, dinamika senioritas kating-kating yang memang sifatnya konotasinya bisa dibilang negatif, bisa dibilang situasinya awkward, dan dikemas secara humor yang sifatnya satir, dan juga saya membangun kedekatan emosional yang lebih ke perasaan audiens bisa merasakan ikut relatable, jijik, dan juga audiens bisa merasakan kekesalan juga yang dilakukan sama cutting red flag tersebut, dan mempertegas posisi brand saya sebagai top of mind yang menawarkan hiburan yang relevan, otentik, dan menjadi pelarian jenaka saja bagi mahasiswa. Selanjutnya, jika akun ini dilanjutkan setelah semester berakhir, strategi paling realistis untuk 30 hari ke depan yaitu saya akan membuat stok konten. Tentunya saya akan membuat stok konten yang lumayan banyak di beberapa spot-spot kampus Pradita tentunya. Saya tertarik buat membuat di area banyaknya di lift, lalu di kantin, dan juga di student lounge. Itu saya tertarik buat bikin di lift karena sepertinya sangat canggung momen yang ada di lift dan bisa meningkatkan efek emosional para audiens yang lebih ke awkward sekali gitu ketika menontonnya, dan saya ingin menciptakan hal tersebut. Kedua, saya mau memanfaatkan fitur balas dengan video dan stage. Jadi saya berharap kedepannya komentar-komentar yang ada di konten saya bisa saya balas dengan video, dengan maksud untuk konten-konten yang saya buat tersebut jadi lebih simple dan bisa memperlihatkan reaksi sifat personal branding yang saya bangun, yaitu cutting red flag. Jadi saya membalas dan juga men-stitch setiap video-video yang ada itu dengan reaksi personal branding cutting red flag, tidak sebagai diri saya pribadi. Dan yang ketiga, tetap memberikan kesan yang sangat traumatis dan
memberikan rasa emosi kepada penonton, selalu menjadi gondok atau lebih ke awkward ketika menonton Cutting Red Flag gitu. Dan saya nggak berhenti posting ketika liburan agar setiap orang tetap ingat dan tetap enak nonton video yang ada Cutting Red Flag-nya. Dan ketika hal tersebut telah terjadi, itu akan menjadi puncak dari titik balik konten saya, yang meningkatkan awareness juga tentunya, meningkatkan personal branding saya sebagai Cutting Red Flag. Mungkin sekian dari saya.